tidak hanya di Indonesia saja. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ya, teman-teman, ke materi dari sesi ini gitu. Nanti kalau misalnya saya ngomongnya terlalu cepat, teman-teman bisa potong, bisa bilang, Andre kecepatan gitu. Atau mau misalnya ada pertanyaan langsung juga, monggo ya, biar kelasnya lebih hidup, biar nggak ngantuk. Gitu. Oke, kita masuk dari yang pertama gitu. Ini again gitu sedikit mengenai financial planner. Kenapa sih kita perlu berinvestasi sejak dini gitu? Kenapa nggak nanti aja gitu? Nah, jawabannya adalah ya simple gitu. Di sini kita bisa lihat ya, ada yang namanya inflasi teman-teman, sehingga teman-teman harus berinvestasi secepat mungkin dan sedini mungkin gitu. Kenapa? Apa sih itu inflasi itu gitu? Saya bukan orang ekonomi, saya bukan orang apa ya ibaratnya yang aware dengan ekonomi gitu, seorang IT gitu, tapi tetap harus aware adanya inflasi. Pada dasarnya inflasi ini mengurangi daya beli teman-teman gitu. Ibaratnya intinya adalah inflasi adalah kenaikan harga-harga barang dan jasa di suatu periode ya gitu. Nah, contohnya adalah yang paling gampang adalah bakso, teman-teman gitu. Teman-teman kan pasti banyak yang suka makan bakso gitu. Saya ingat ya, dulu ketika tahun 2002, 2003 gitu, ketika saya SD, SMP gitu, itu dengan uang 1.500 sampai 2.000 aja gitu, itu sudah bisa dapat semangkuk bakso gitu, atau mie ayam pakai bakso gitu. Nah, tahun 2010 harga dengan 50.000 gitu, sorry, dengan tahun 2050.000 ini bisa dapat banyak sekali ya mangkok gitu. Intinya banyak yang bisa kita beli dengan uang 50.000. Kita bisa lihat ya. Nah, gambarnya juga masih berbeda ya uang 50.000-nya gitu. Tahun 2010 nih, periode SBY di periode kedua gitu, ibaratnya juga ketika itu juga inflasi lumayan tinggi ya, karena kita mengalami kenaikan harga-harga komoditas gitu. Ya, of course, translasinya apa? Translasinya adalah jadi inflasi juga gitu, sehingga ibaratnya nilai itu sebenarnya akan berkurang, nilai uang itu akan berkurang teman-teman, dan akan selalu demikian gitu. Cuman masalah tinggi atau rendahnya aja gitu. Dan sekarang dengan uang 50.000 kita mungkin 4 mangkok aja bisa nggak dapat kalau harganya 15.000 gitu. Jadi 3,5 lah gitu. Jadi oleh karena itu teman-teman harus invest sedini mungkin gitu. Tetapi di satu sisi dari segi ekonomi, inflasi itu bagus teman-teman gitu. Kenapa? Kalau misalnya nggak ada inflasi gitu, ibaratnya orang secara psikologis jadi tidak termotivasi gitu. Contohnya apa? Contohnya teman-teman bekerja kan, tiap tahun ada adjustment kenaikan gaji gitu. Kalau negaranya deflasi gitu, atau ibaratnya inflasinya tipis banget gitu, atau hampir nggak ada lah gitu, kayak di Jepang gitu, itu deflasi ya, tidak ada inflasi di sana gitu, itu gajinya tetap gitu. Jadi memang secara psikologis itu somehow diperlukan gitu inflasi, dan ibaratnya juga selama itu inflasinya minim itu bagus gitu. Artinya ekonomi bergerak gitu. Ada demand, ada perputaran uang gitu. Jadi seperti itulah gitu. Nah, mungkin saya mau sedikit bertanya kepada teman-teman ya gitu, yang bisa jawab gitu. Jawabnya nggak salah aja karena ya ibaratnya ya ya namanya juga kan tebak-tebakan gitu ibaratnya ya gitu. Nah, saya pengen tahu berapa sih tingkat inflasi ya yang ibaratnya sesuai lah dengan bagus lah ibaratnya gitu menurut IMF gitu atau menurut World Bank gitu. Berapa sih tingkat inflasi yang ideal? Nah, gitu. Inflasi ideal tuh di level berapa untuk suatu negara gitu. Kira-kira ada yang mau jawab nggak? Ini ngasal juga bisa dapat hadiah loh. Halo, Halo, yuk, ya, asal aja nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Silahkan tembak. Saya tembak angka 3. Berapa persen? 3%? Ya, Salah. Ada yang lain? Ganti. Ada yang mau coba? Ya Pak, boleh saya coba jawab? Ini siapa? Sorry. Nanti Nicholas Inggi. Mas, ya. Oke. Berapa? 1 sampai 1,5%. Harus satu angka, Mas. Nggak bisa range. Nggak bisa range. Ya Nggak udah, bisa. 1%. 1%. 1%. Salah. Oke, next. Ada yang mau coba? 1,5, Pak. 1,5. Ari Avianto. Salah. 2%. Ini siapa? Namanya? Elza. Tri Elza. Betul. 2%. Correct. Nanti tolong dicatat ya, Kuku. Masih ini action.
untuk Oke, nanti GoPay. Mbak Tri dapat ya. Iya, jumlahnya ya nanti dikasih tahu kuku. Ini ya nggak seberapa gitu karena ya fee saya juga ditekan habis oleh Mas Kuku. Oke, lanjut ya. Kita ilustrasi time value of money harus investasi secara dini mungkin gitu. Kenapa nggak nanti gitu? Oke, ini saya mau menerangkan gitu dua upin-ipin kembar gitu, ibaratnya. Cuman ini ada rambutnya ya gitu upin-ipinnya. Dia mau invest lah 2 juta per bulan gitu. Si Upin ini ya. Jadi si Upin ini mau invest 2 juta per bulan teman-teman gitu. Kita asumsiin keuntungannya 15% per tahun gitu. Dia kayak kadang-kadang main saham gitu segala macam ya. Kadang-kadang return per tahunnya 30%, kadang-kadang 5%, on average 15% gitu. Nah, dia mau investasi 10 tahun gitu. Tapi mulainya di umur 25 gitu. Awal-awal dia kerja, dia sudah invest. Dia berhenti di usia 35, kemudian stop, dia investasi lagi. Jadi cuma investasi 10 tahun ya. Kemudian uang itu ya tetap diinvestasiin terus gitu ya, ya bergulung aja ya. Kayak ibaratnya snowball effect gitu. Kemudian dia tarik hasilnya di usia 55 tahun gitu ya. Tarik hasil di 55 tahun, hasilnya adalah 10,8 miliar ya. Jadi investasi 10 tahun, kemudian dari 35 ke 55 itu 20 tahun ya, 20 tahun didiemin gitu, bergulung ya, ngegulung gitu dengan asumsi returnnya 15% gitu, itu dia dapat 10,8 miliar gitu. Nah, saudara kembarnya Ipin, dia mau foya-foya dulu di awal. Dia mau traveling dulu sampai ibaratnya tidak ada dana yang bisa diinvestasikan. Dia mau investasi nanti, baru di umur 35. Jadi kalau si Upin ini 25 tahun, dia baru invest di umur 35 tahun. Sama juga 10 tahun. Tetapi dia dobelin nih 4 juta. Karena mungkin ya income dia ketika umur 35 tahun itu kan lebih tinggi dibandingkan dia ketika usia 25 tahun. Gitu. Jadi dia invest lebih tinggi deh gitu. Pertanyaannya, berapa hasil investasinya? Ini merupakan kuis lagi nih. Tebak-tebakan aja nih. Ada yang mau jawab? Ini berhadiah juga. Yang paling dekat saya ambil 3 orang lah gitu. Yang paling dekat itu yang menang ya, gitu. Yang dapat ya. Yang sudah menang tadi Mbak Tri nggak bisa ikutan lagi ya? Nggak bisa ikutan lagi. Ayo siapa? Yang tadi salah masih bisa ikutan. Tebak-tebak aja nih. Nggak ada salah, nggak ada bener. Nanti kan. Nih. Ayo teman-teman Sigma Teh. Kira-kira aja berapa miliar lah, berapa miliar ini hasilnya gitu. Pakai koma ya. Nicholas ini lebih kurang 20 miliar. 20 miliar dari Nicholas gitu. Saya kasih hint-nya lebih kecil dari ini. Lebih aku 7,5 deh. Ini siapa tadi? Rahmat. Oke. Pak Rahmat 7,5 gitu. Ada lagi? Satu lagi atau 2 lagi deh? 2 lagi. Siapa yang mau tebak-tebak aja? Kita bagi-bagi hadiah aja sedikit. Halo? Tadi Pak Nicholas nggak dicatat. Pak Nicholas berapa tadi? 20 M 20 miliar. 5M, Pak. 5M. Ini siapa? Ari, Pak. Ari 5M. Satu lagi deh. Saya 5,8. Pak Abdul Majid 5,8 miliar. Udah kayak lelang aja deh. Oke, saya kasih tahu jawabannya ya. Jawabannya adalah 4,8 miliar. Jadi yang betul tadi Pak Ari ya. Pak Ari mendapatkan voucher GoPay. Jadi kelihatan kan gitu. Ibaratnya kalau teman-teman ibaratnya sedini mungkin gitu. Ini sama-sama investasi 10 tahun. Berhenti di usia 10 tahun. Habis itu didiamin sampai usia pensiun 55. Tapi hasilnya beda jauh. Kenapa? Karena ada yang namanya compounding effect. Gitu. Bunga berbunga. Jadi ibaratnya return-nya kan digulung terus. Karena dia gulungnya dari awal, biarpun dia investasi cuma 2 juta gitu, tetapi hasilnya lebih optimum teman-teman. Seperti itu. Oke, di sini saya nggak akan lama lagi gitu. Ini ibaratnya kenapa kita ya harus invest gitu. Karena ya memang yang lain juga invest juga gitu. Kita bisa lihat di sini yang menarik adalah 54% dari investor kita di saham ya, menurut Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Indonesia dan KSEI, data KSEI gitu, Custodian Central Effect gitu, itu 55% itu ya di bawah 30 tahun. Kemudian apakah ya invest itu orang kaya? Jawabannya adalah 53% investor di Indonesia income-nya 10 sampai 100 juta.
Jadi per bulannya gitu itu di bawah, bisa dibilang di bawah 9 juta lah gitu rata-rata gitu. Jadi di bawah 10 juta lah bisa dibilang. Yang gajinya di bawah 10 juta itu paling banyak mendominasi sebenarnya secara jumlah ya terkait di investasi saham di Indonesia. Jadi come on teman-teman yang belum invest gitu, segera invest sedikit pun nggak apa-apa gitu. Yang penting dibiasain habitnya gitu, tiap bulan disisihin semampunya. Nah, kita langsung masuk ke dalam ibaratnya menentukan bisnis cycle gitu. Tentunya dalam investasi apa sih yang paling sesuai gitu. Di sini kita pakai asumsi ekonomi ya. Gimana ekonomi sedang apa gitu dan akan kemana? Pertanyaan itu sekarang di titik mana dan nanti kemana gitu ya. Dan apa yang tepat di posisi ibaratnya saat ini. Bukan apa yang tepat ya, karena tidak tahu. Semua orang tidak tahu investasi apa yang tepat. Tetapi gitu kita melihat pada probability gitu. Saya pun tidak tahu, walaupun saya setiap harinya ibaratnya koki, beli saham, beli obligasi setiap hari gitu, saya pun bisa saja salah gitu. Tetapi saya mengambil keputusan berdasarkan statistik, berdasarkan probability tentunya gitu. Nah, yang namanya ekonomi pasti ada fase ibaratnya kontraksi, ada fase ekspansi itu, expansion, kemudian peak, balik lagi contraction, trough, dia kayak ibaratnya sideway dulu gitu, habis itu expansion dan seterusnya gitu. Selalu seperti itu teman-teman gitu. Jadi tidak kalau lagi buruk ekonomi tidak akan selamanya buruk, kalau lagi bagus juga tidak selamanya bagus gitu. Nah, ketika ibaratnya ekonomi gitu sedang trough gitu atau ibaratnya mau menanjak gitu, ibaratnya ke depannya akan bagus gitu, bangkit gitu, itu yang paling memiliki probabilitas cukup tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang optimum adalah saham gitu. Atau ya bisa di reksadana saham kalau misalnya bagi pemula. Kalau sedang peak ekonomi, sedang tinggi-tingginya lagi bagus-bagusnya gitu, dan akan kelihatannya akan jatuh ke depan gitu, akan contraction gitu. Biasanya kalau ekonomi lagi mau lemah, kontraksi gitu, Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga gitu. Nah, yang bagus investasinya adalah obligasi gitu. Surat utang, beli surat utang pemerintah gitu. Atau bisa juga beli surat utang korporasi ya, beli surat utang Telkom atau Indosat dan lain-lain gitu. Nah, kemudian juga ibaratnya kalau misalnya contraction dan trough juga gitu dan contraction dan lagi ibaratnya satu way gitu di sini gitu, biasanya yang lumayan bagus ya tadi selain obligasi pendapatan tetap, emas sama properti gitu. Properti aset real gitu. Nah, memang sekarang posisinya lagi di mana gitu. Sekarang posisinya tuh lagi di sini teman-teman. Baru mau naik tapi ibaratnya barunya naiknya masih sedikit, masih pelan-pelan gitu. Dan kita Indonesia relatif lebih apa ya, lebih agak lambat gitu. Ketika turun kita tidak akan turun terlalu dalam sifat dari ekonomi Indonesia ya dibandingkan negara lain. Tapi ketika naik juga tidak akan terlalu naik gitu. Jadi lebih mengambangnya, lebih tidak terlalu swingnya tidak terlalu kencang gitu. Indonesia kenapa? Karena consumption kita tuh besar, penduduk kita besar gitu. Jadi consumption kita tuh ibaratnya menyumbang sekitar dari ya bisa dibilang hampir 40% lah gitu dari PDB gitu, produk domestik bruto gitu. Nah, untuk seluruh waktu apa gitu? Saya nggak tahu nih ibaratnya ekonomi ya bisa dicampur gitu. Tapi nanti kita akan belajar ya supaya ibaratnya kita tidak buy and hold aja gitu. Karena saya sebagai portfolio manager kurang suka ibaratnya kayak buy and hold gitu. Ibaratnya kita harus pintar-pintar juga gitu. Karena kalau nggak optimum return kita gitu. Intinya harus diversifikasi saham dengan pendapatan tetap gitu. Atau campuran lah. Di reksadana campuran gitu kalau sebagai reksadana ya gitu. Atau kita investasi aset personal, ini juga penting sih. Jadi ibaratnya kalau teman-teman suka nulis atau ibaratnya suka bikin kelas gitu, bikin kelas dari YouTube atau Skillshare atau Udemy gitu, atau ibaratnya suka apapun juga fotografi atau segala macam, nulis buku gitu. Even ibaratnya di Instagram gitu buat konten kreator juga menjadi sesuatu yang cukup penting gitu sekarang karena itu juga merupakan aset kita gitu ke depan. Gitu. Investasi juga lah. Oke, nah gimana sih ngelihat ekonomi gitu? Saya kan orang awam,
Saya kan tidak punya ibaratnya fasilitas terminal Bloomberg, saya tidak punya fasilitas Reuters gitu. Saya cuma pakai HP, pakai internet gitu. Saya pengen tahu gitu kira-kira ekonomi sekarang seperti apa dan ke depannya seperti apa gitu. Nah, teman-teman pada dasarnya bisa lihat dari 3 hal ini gitu. Yang pertama adalah loan growth gitu. Jadi pinjaman gitu. Ini ada di namanya trading economic, ini for free gitu. Datanya ini di trading economic lah. Trading economic ya gitu. Ini dan ini gratis gitu. Jadi kita bisa lihat nih, kita kan krisis COVID ya gara-gara pandemi. Itu bank-bank tidak mau meminjamin uang, teman-teman. Bank tidak mau minjemin uang, nge-keep uangnya gitu, ditahan uangnya, dijaga gitu. Ibaratnya mending beli surat utang pemerintah aja dibanding ngasih ke pengusaha, ntar juga jadi default, nggak bisa bayar gitu. Nah, ketika lagi tadi ini lagi kontraksi kayak gini gitu, awal ya, kira-kira ekspektasi awal itu yang paling bagus pertama beli bond sebenarnya. Beli bond dulu gitu. Nah, ketika ini di peak, ngerasa ini yang paling parah gitu, ibaratnya mungkin di bulan waktu itu ya, ibaratnya kan yang paling parah-parah kan di pertengahan, sebenarnya udah di pertengahan Juli sih. Jadi ini loan growth tuh asalnya tinggi banget teman-teman. Gitu, ini nggak kelihatan ya gitu. Tiba-tiba rendah banget gitu. Nah, ini bisa juga mulai beli equity sebenarnya gitu ketika itu. Jadi teman-teman tahu nih di siklus mana nih kita nih. Kemudian yang kedua adalah PMI. Apa sih PMI? PMI itu adalah Purchase Manager Index. Jadi pengusaha-pengusaha besar di Indonesia misalnya, karena Indonesia PMI ya gitu, itu disurvei teman-teman. Disurvei gitu, kira-kira gitu, kemarin ini belanjanya banyak nggak dibandingkan dengan bulan lalu gitu. Kalau pada optimis, kalau beli belanja, kan kalau optimis berarti kan belanja ya, orang invest kan. Belanja modal, belanja barang, segala macam gitu. Itu nilainya akan di atas 50 gitu. Jadi kata kuncinya adalah 50 dan ini data free trading economics ini gitu. Jadi untuk yang saya nggak punya waktu gitu, saya punya waktu cuman saya mau tahu kondisi ekonomi dalam waktu 3 menit gitu. Ya, teman-teman bisa lihat gitu dari sini gitu. Artinya kenapa kalau misalnya udah mulai 50 artinya udah mulai baik gitu. Kalau turun dan ini turun lagi, ini hati-hati juga gitu. Kondisi market bisa berubah juga gitu. Pokoknya batasnya 50 gitu. Jadi kalau udah mau naik 50 itu bagus, turun mendekati 50 kalau udah 50,2, 50,3 dan akhirnya jatuh di bawah 50 itu artinya jelek gitu. Kenapa saya pakai PMI bukan namanya PDB, produk domestik bruto yang sudah mungkin udah atau GDP ya bahasa Inggrisnya ya, yang lebih awam ya, lebih lumrah lah gitu. Ya, di berita, nonton berita ada GDP PDB gitu. Kenapa? Karena data ini lagging teman-teman. Yang namanya capital market, yang namanya pasar modal, selalu ekspektasinya ke depan. Gitu. Yang ketiga, ini adalah suku bunga gitu. Suku bunga, kalau cara nyarinya adalah 7 days reverse repo rate. 7 days, namanya, kalau di googling ya, reverse repo rate. Gitu. Nah ini lagi, Bank Indonesia lagi nurunin suku bunga. Gitu. Jadi yang mendanai nakes-nakes ketika COVID, gitu, orang-orang kan terima kasih nakes, terima kasih dokter, terima kasih petugas rumah sakit dan lain-lain gitu. Padahal uangnya dari mana gitu? Pemerintah kan nggak punya uang. Pemerintah terbitin utang yang beli itu Bank Indonesia gitu. Dan tidak ada satu orang pun yang ngepost kayaknya. Terima kasih Bank Indonesia gitu. Padahal karena dia lah ibaratnya nakes-nakes itu bisa terbayar gitu melalui policy dia lah gitu. Jadi dicetak uang gitu. Nah, suku bunga diturunkan gitu. Nah, sekarang udah flat gitu. Outlook-nya adalah nanti kira-kira mungkin di tahun 2022 ya, 2022 mungkin pertengahan gitu. Ini suku bunga akan naik gitu. Suku bunga akan naik kemungkinan besar ya, teman-teman gitu. So, teman-teman juga harus hati-hati gitu untuk investasi di bond nanti ya. Di akhir-akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022 gitu. Kenapa? Karena kalau Amerika naikin suku bunga biasanya negara-negara lain ikutan gitu. Jadi Indonesia juga bisa jadi naik suku bunganya oleh Bank Indonesia. Seperti itu. So, kira-kira ke depannya yang oke apa sih gitu, yang memiliki probability cukup tinggi ya dari level saat ini gitu. Saya masih suka di saham gitu. Tentunya gitu. Dan properti gitu. Properti kita lihat gitu second hand ya, untuk yang properti second itu udah banyak yang turun up to 30% gitu.
Ini apalagi yang kayak apartemen ya gitu. Walaupun saya lebih nyaranin yang landed ya, landed house aja udah banyak yang diskon kok. Diskon gila-gilaan masih 30%, 20%, 30% sebenarnya saat ini ya gitu. Untuk beberapa ya, memang nggak selalu diskon terus, tapi udah banyak yang turun juga kok, 20% dari posisi tahun 2019 lah gitu untuk harga-harga rumah second. Kalau rumah premier atau yang baru-baru memang lebih sticky gitu, harganya nggak turun gitu, stay aja gitu, bahkan harganya tetap dikasih bonus AC, bonus furniture biasanya, itu kan sebenarnya samaran dari diskon juga gitu. Nah seperti itu gitu. Jadi saya suka equity and property at this level gitu. Fixed income hati-hati di Q4 ya, Q4 hati-hati di kuartal keempat 2021 gitu, beware gitu, tergantung sih. Kalau misalnya ekonominya nggak naik-naik tadi, PMI-nya tuh malah di 50-an gitu, nah berarti ya masih boleh investasi fixed income gitu. Tapi kalau misalnya justru ibaratnya naik tinggi, naik kenceng gitu di atas 52 gitu PMI-nya gitu, Purchase Manager Index ya, itu akan membuat fixed income ini instrumen yang kurang menarik gitu, untuk diinvest. Yang ketiga money market gitu. Ini suku bunga bank itu akan turun terus teman-teman gitu. Prediksi saya gitu, itu akan turun even di bawah 2,75% gitu dalam waktu 6 bulan lah gitu, 6 bulan ke depan gitu. Gitu. Sekarang tuh udah banyak di 3% rata-rata gitu ya untuk bank besar ya, Mandiri, ibaratnya BNI gitu. Biasanya kayaknya udah di bawah 3%, di 2,85% gitu. Jadi ini belum pakai pajak ya, pajaknya kan 20% ya deposito gitu. Jadi money market atau ibaratnya time deposito akan mengalami penurunan terus gitu. Jadi segeralah investasikan uang Anda gitu. Karena ya uang tidak dibawa mati, tapi kita butuh uang. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa langsung unmute aja, langsung nanya. Saya lebih prefer langsung ngomong dibandingkan dengan ibaratnya di chat ya, gitu, biar lebih hidup. Anything, gitu. Sebelum kita lanjut atau nggak ada pertanyaan, masih malu-malu, kita lanjut dulu. Terserah teman-teman. Oh iya. Halo, saya Rahmat. Hai Pak Rahmat. Gimana Mas Rahmat? Ya. Mau nanya, kalau kondisi saat ini itu apakah memungkinkan kayak semacam, kan banyak faktor ya yang mempengaruhi gitu, jadi ekonomi turun. Betul. Nah, apa korelasi antara saham sama aset-aset yang kayak emas dan properti atau semacam itu yang bukan perusahaan gitu? Itu ada korelasinya kah, atau itu saya saling apa namanya? Saling, kalau yang satu naik yang satu turun gitu maksudnya. Oke. Ya, yang satu turun gitu. Nah, kalau misalnya kita berbicara dalam US dollar base ya, itu ada korelasinya gitu. Kalau kita ngomong sebagai investor dalam bentuk US dollar gitu. Tetapi kalau untuk rupiah gitu, ini akan sulit gitu. Jadi pada umumnya ya, equity naik gitu, harusnya bond itu relatively flat kalau nggak turun gitu. Harusnya ya, gitu. Obligasi itu naik atau turun gitu. Tetapi di Indonesia seringkali equity naik, bond juga naik. Dan equity turun, bond juga turun. Kenapa? Karena masalah IDR, currency. Currency kita itu kalau di global dibilangnya soft currency gitu. Lembek currency-nya gitu. Ada apa-apa dikit, depresiasi. Ada apa-apa dikit, depresiasi gitu. Nah, sebenarnya properti ini mirip ngeling harganya dengan komoditi kalau di Indonesia gitu. Jadi ketika komoditi itu komoditi yang apa ya, seperti batu bara, seperti kelapa sawit, seperti karet gitu, nikel gitu. Kalau tinggi gitu biasanya orang-orang di daerah itu lagi banyak uang gitu. Lebih banyak lah uangnya dibandingkan dengan kalau komoditi jatuh gitu. Dan itu biasanya akan berkorelasi sama komoditi kalau di Indonesia ya, properti gitu. Kemudian kalau misalnya apa ya, equity gitu, equity sebenarnya macam-macam kan perusahaannya gitu ya.
ada kan perusahaannya dibagi beberapa sektor dan itu punya link masing-masing lah gitu, hubungan korelasi masing-masing. Tetapi memang seharusnya equity dan fixed income itu berbanding terbalik lah gitu. Kalau equity dengan properti seperti apa gitu? Ya tergantung gitu. Kalau misalnya equity-nya juga terkait dengan properti gitu, misalnya equity-nya adalah misalnya Citra Land gitu misalnya, atau Pakuan Jati gitu, atau ibaratnya BSD gitu, ya pasti dengan harga properti akan berkorelasi positif gitu. Tapi kalau misalnya seperti ibaratnya apa ya, consumer goods gitu ke properti, ya itu tidak terlalu berkorelasi gitu. Jadi memang harus dibedah satu-satu juga sih, lebih detail sih Mas Rahmat gitu. Oke, thank you Mas. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita langsung lanjut ke sesi berikutnya gitu. Jadi karena kita tadi lebih fokus ke property equity dan mungkin di sini lebih bahas equity ya, karena memang saya sebagai seorang portfolio manager yang ibaratnya investnya either equity, fixed income, money market, atau ibaratnya project-project ya gitu, seperti itu. Jadi kita lebih fokus ke equity karena juga teman-teman juga bisa invest directly langsung ya dengan jumlah nominal yang sedikit gitu. Bisa langsung invest sekarang. Oke, intinya ada 3 cara untuk membeli saham di Indonesia gitu. Yang pertama adalah beli reksadana saham. Reksadana saham kan itu sebuah wadah ya, wadah investasi ya. Itu udah teman-teman ibaratnya ya tinggal beli aja lah, teman-teman lihat Tokopedia, lihat Bareksa, buka ibaratnya iPod Fund gitu. Itu juga bisa milih gitu reksadana, udah dikelolain, udah enak gitu. Tentunya manajer investasi misalnya seperti saya akan mendapatkan fee ya dari dana kelolaan itu sendiri. Biasanya sekitar kalau untuk equity itu 1-3% gitu, fee-nya gitu per tahun gitu. Seperti itu. Atau teman-teman ibaratnya pengen investasi saham sendiri gitu. Which is saya sangat anjurkan teman-teman untuk investasi saham sendiri gitu. Ada lah gitu, biar dapat feel-nya gitu. Tapi memang ya karena kalau teman-teman merasa kan kadang-kadang keganggu ya kita ya, lagi kerja gitu karena kita bukan di capital market misalnya gitu. Kita mau investasi saham sendiri jadi addict gitu, jadi terganggu gitu. Nah itu juga bisa malah jadi hasil dari saham nggak optimum, kerjaan terbengkalai ya gitu. Saya tidak menyarankan ibaratnya terlalu terobses gitu untuk invest saham dan diperhatiin gitu setiap hari gitu, setiap 3 hari gitu. Itu akan mengganggu teman-teman kalau teman-teman tidak kerja yang related ke investment gitu. Tapi saya sangat anjurkan teman-teman untuk setidaknya mencoba gitu. Nah, yang ketiga ini ada ETF. Namanya Exchange Traded Fund gitu. Jadi ini pada dasarnya adalah passive investment, teman-teman gitu. Passive investment, investasi pasif. Kenapa pasif? Dia beli indeks biasanya gitu. Kenapa beli indeks gitu? Karena ya gampang gitu. Ibaratnya indeks kita misalnya ada bukan GCI ya, bukan IHSG ya. Yang karena IHSG banyak banget sahamnya. Misalnya IQ45 gitu, 45 saham terliquid gitu. Ya udah kita tinggal beli satu basket, dapat deh semua gitu. Reksadana juga sama sih, cuman reksadana saham-sahamnya belum tentu yang ada di LQ45 misalnya gitu. Jadi reksadana tergantung dari manajer investasinya. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat sendiri apa keuntungan dan kerugiannya lah. Gitu. Nah, mungkin banyak yang bertanya ya, saya mau beli reksadana di mana? Saya mau main saham, brokernya yang mana gitu. Ini to be honest gitu, saya ini tidak di endorse siapapun gitu. Saya akan bilang kalau itu bagus ya bagus gitu. Kalau ini jelek ya jelek gitu. Karena ibarat saya tidak berkaitan dengan ini gitu. Jadi saya akan review jujur lah gitu. Ya ibaratnya tempat membeli reksadana paling populer ya ini nih, Interbareksa, iPod Fund, Bibit, Tokopedia gitu. Jadi teman-teman sangat dimanjakan sekali sekarang, sangat mudah untuk beli reksadana gitu. Bahkan beberapa juga ibaratnya bisa kayak beli reksadana itu auto debit gitu. Nah, ini adalah salah satu vendor-vendor yang bisa dibilang ya cukup kredibel lah, saya bisa bilang gitu di Indonesia gitu. Nah, kira-kira kalau beli saham langsung bagusnya pakai sekuritas apa? Pertanyaan sering datang ke saya gitu. Pada dasarnya kalau misalnya investor retail, saya menyarankan either ibaratnya 4 inilah gitu, either 4 ini gitu. Kenapa 4 ini gitu? Sebenarnya ada masing-masing ada alasannya gitu. Masing-masing punya keunggulan dan kekurangan masing-masing gitu. Indo Premier bagusnya di mana? Bagusnya kalau nggak salah di fee-nya murah, paling murah gitu. Enggak paling murah, termasuk yang murah lah.
gitu, nggak murah-murah banget, tapi murah gitu. Dan datanya, nih, paling utama adalah data gitu. Datanya paling wahid menurut saya gitu ya. Jadi kalau teman-teman semakin jago main saham, semakin butuh data ya, datanya butuh banyak, data A, data B, data C, data D gitu. Ya itu ibaratnya ya Indo Premier. Mira Asset dia balance dari segi fee, dari segi data, dari segi research. Research gitu kan, teman-teman ya baiknya baca research juga gitu kalau mau beli suatu perusahaan kan ya. Kalau Mandiri Sekuritas itu research gitu, yang paling bagus itu risetnya paling oke di antara 4 ini, dan fee-nya juga relatively ya oke lah gitu. Dan yang terakhir mungkin yang lagi populer di pasukan satu lot gitu. Ibaratnya orang yang baru main saham kecil-kecilan gitu. Ini paling populer ya. Satu di endorse Korea-Korea gitu. Yang kedua adalah memang tampilannya enak gitu untuk retail gitu. Jadi gampang lah. Tapi kalau nyari data ya nggak ada. Nyari research ya nggak ada gitu. Ya, tapi dan murah juga gitu fee-nya gitu. Jadi bisa dibilang adalah sekuritas rajanya sekuritas untuk pasukan satu lot. Seperti itu. Ini adalah ya review dari personal saya lah gitu. Oke, kira-kira ya kalau mau beli reksadana saham gitu untuk pemula gitu, apa aja sih guidance-nya? Yang pertama adalah aset, dana kelolaan gitu ya. Usahain masuk top 15. Dre, yang mana aja masuk top 15? Googling, selesai. Tahu nanti keluar manajer-manajer investasinya gitu. Kalau saya sebenarnya kan saya kerja di insurance gitu. Kalau insurance itu atasnya lagi biasanya insurance itu ya beda gitu cara kerjanya, nggak main reksadana gitu. Dia ada fund-fundnya lebih discreet gitu, lebih khusus gitu. Nah, kalau ini dijual umum kan untuk manajer investasi gitu. Kemudian ada kinerja ya, kinerja tentunya kinerja bisa dilihat year to date, 1 tahun, 3 tahun. Dan yang faktor yang tidak kalah pentingnya adalah kalau ini kan dari manajer investasinya, dari level MI ya. Kalau ini dari level fund-nya gitu. Fund-nya itu at least menurut saya ya, yang ideal 500 miliar sampai 3 triliun. Kenapa nggak di bawah itu? Kalau di bawah 500 miliar, biasanya cukup banyak saham-saham gorengannya gitu. Saham-saham yang market kapitalisasinya kecil. Kenapa nggak di atas 3 triliun? Jawabannya adalah kalau fund di atas 3 triliun, itu biasanya berat untuk melakukan tactical moving gitu ya, atau ibaratnya teman-teman kalau gajah bengkak gitu, itu mau gerakin badan aja lama gitu. Jadi nggak agile gitu. Kalau udah di atas 3 triliun biasanya tidak agile gitu. Itu menurut saya ya yang cukup optimal ya gitu. Kemudian ya dilihat top 10 holdingsnya gitu, apakah ada saham-saham aneh. Biasanya kalau udah saham-saham yang besar gitu, manajer investasi yang besar, fund juga besar, itu jarang lah saham-saham gorengan, bisa dibilang ya hampir nggak ada lah. Kemudian monitoring gitu, monitoring tentunya teman-teman harus lihat fund fact sheet, biasanya dikirim dalam waktu atau dilihat di websitenya ya, gitu. Tanggal 9, tanggal 10 gitu. Antara tanggal 9 sampai tanggal 15 lah, setiap bulannya itu akan ada gitu, fund fact sheet keluar dari setiap fund. Gitu. Oke, kalau saya mau main saham sendiri gitu, ibaratnya kan ada 500-an saham gitu. Kira-kira saham apa yang harus saya pilih gitu? Saya tidak bisa suggest saham apa benar-benar exactly yang harus teman-teman beli gitu. But saya bisa menyarankan gitu untuk teman-teman ibaratnya baru mulai gitu. Saya sarankan adalah 80% teman-teman ini yang core investment ya yang di saham itu masuk ke dalam LQ45 lah gitu. Ini salah contoh LQ45 di bulan Februari. LQ45 adalah nama indeks gitu. Nama indeks ya versi berdasarkan liquidity ya, likuiditas yang paling liquid gitu. Teman-teman bisa googling daftar saham LQ45, enter, keluarlah nama-nama ini gitu. Nah, ini yang Februari. Ini diupdate tiap 6 bulanan, teman-teman, gitu. Nah, 20%-nya lagi ya teman-teman kalau mau betting ya monggo gitu. Misalnya mau betting di IPO Bukalapak gitu.
Atau misalnya ada saham yang menurut teman-teman ini ada influencer nih di TikTok atau di manapun gitu, di Instagram nge-push saham ini dan teman-teman percaya juga itu bagus gitu, which is ya itu kebebasan teman-teman gitu, which is nanti kita bisa lihat ya apa aja yang perlu di screen gitu, jangan langsung percaya juga gitu sama influencer gitu. Ya, termasuk dari saya gitu, kalau saya misalnya saja suatu beli saham gitu ya jangan langsung percaya juga gitu. Nah itu mungkin bisa gitu ya. Jadi 80% ini bagi teman-teman yang baru mulai gitu, usahain ya jangan jauh-jauh dari LQ45 gitu. Jadi ya di situ aja dulu gitu. Nanti kalau udah begitu teman-teman udah lebih jago, lebih bisa manage uang dengan lebih baik, lebih return-nya lebih apa ya, lebih stable lah gitu. Itu baru mulai ekspansi gitu ya. Mungkin ke saham-saham yang lebih mid cap lah, kapitalisasi pasar atau itu lebih kecil atau perusahaan-perusahaan yang lebih kecil lah intinya dan lebih tidak liquid gitu dibandingkan dengan LQ45 gitu. Nah, but in the meantime, saran saya core portfolio teman-teman tidak jauh-jauh dari LQ45 gitu. Di market cap biasanya di atas 10T, liquid, labanya positif ya. Labanya jangan sampai negatif, jangan sampai rugi beli perusahaan gitu, sama outlook juga positif gitu. Kedepannya gitu, outlooknya masih positif. At least revenue-nya masih growing. Nah, kata kuncinya revenue masih growing. Gitu. Oke, intinya adalah framework beli saham gitu. Kita harus tahu siapa company yang kita beli gitu. Misalnya kita mau beli Unilever yang harga sahamnya lagi digorok gila-gilaan gitu, sampai di bawah 5.000 gitu sekarang gitu. Dari mungkin dulu 10.000 ya gitu. Itu ya tahu kita jualan kebutuhan sehari-hari. HMSP itu Sampurna, teman-teman harus tahu itu jualan rokok gitu dan lain-lain gitu. Asta Internasional jualan mobil, Adaro ya batu bara, Excel ya apa, dan teman-teman harus tahu key risk matrix-nya. Walaupun teman-teman tidak bekerja seperti saya, tidak ada di dunia pasar modal gitu, tapi at least teman-teman tahu key point dari masing-masing industri lah. Nanti ya belajar, nggak apa-apa untuk pertama kali invest aja dulu gitu. Tapi nanti tengah jalan belajar gitu. Jadi intinya adalah sekarang ini teman-teman sebagai investor retail itu jauh-jauh dipermudah gitu. Banyak sekali ibaratnya orang yang sharing-sharing di YouTube, bahkan perusahaan-perusahaan itu sampai ngadain ibaratnya presentasi gitu. Di hari Sabtu biasanya suka ada ya gitu. IR investor relation itu pada presentasi mamerin perusahaan dia kan, dia jualan saham lah. Kalau sahamnya naik kan direkturnya senang dapat bonus. Seperti itu gitu. Bisa jadi kalau misalnya kita mau beli saham Excel nih gitu. Teman-teman lihat key point-nya, ada ARPU, average revenue per user, kemudian tarifnya gimana gitu, penetrasi pasarnya, growth datanya masih naik atau enggak gitu. Kalau naiknya berapa cepat, berapa steepnya berapa gitu, berapa naiknya gitu, kayak gitu-gitulah gitu. Kemudian outlook, kemudian harga diskon. Nah, nanti saya ajarkan cara baca valuasi sedikit ya. Kemudian sama bisnis cycle yang kita udah tadi pelajari ya. Kita lagi posisinya di mana nih gitu. Jangan terlalu agresif. Ya boleh investasi saham ketika ekonomi turun gitu dan ke depannya akan turun. Cuman ya ibaratnya teman-teman tahu gitu kalau lagi ekonomi lagi turun banget gitu dan ke depannya diprediksi masih turun ya. Kalau ke depannya masih diprediksi turun ya jangan langsung pakai semua peluru gitu. Tapi ketika udah mulai hook bentuknya ekonomi kita udah mau naik gitu, nah itu mungkin bisa lebih banyak lagi. Gitu. Kayak posisi sekarang, gitu. Teman-teman bisa investnya lebih banyak lah gitu. Karena secara probabilities lebih besar gitu. Oke, kapan saya harus jual saham? Gitu. Ketika perusahaan sakit, ekspektasi ke depan ya, perusahaan akan sakit gitu. Nggak mampu bayar utang, default gitu. Atau valuasinya udah mahal gitu. Atau ada substitusi yang kuat gitu. Contoh zaman dulu apa ya? Taksi lah. Kode saham taksi ekspres, taksi itu si putih tuh yang sering ada di bandara di mana gitu. Akhirnya ya sahamnya jatuh juga gitu. Jatuh gitu karena kelahiran ojek online ya, Gojek, Grab dan lain-lain. Kemudian ya bisnis cycle gitu. Setiap industri kan ada bisnis cycle-nya gitu. Ya bagus kalau misalnya lagi mau hook naik gitu. Kita invest. Seperti itu. Bagaimana cara lihat laporan keuangan? Tinggal buka idx.co.id, gitu. idx.co.id, teman-teman. Gitu. Tinggal perusahaan tercatat, laporan keuangan, pilih perusahaan yang teman-teman mau, cari. Selesai. Ini contoh Idco ya. Gitu. Sangat-sangat mudah. Gitu.
Nanti mungkin materi ini akan saya bagikan ya ke Kuku, nanti bikin bisa Kuku sharing juga bisa untuk materinya. Gitu. Ini salah satu yang suka saya pakai gitu. Jadi mungkin langsung kita loncat sedikit ya gitu ya. Ini ada saya ibaratnya kan saya seorang fund manager ya, pengelola. Kalau saya ada pakai namanya Bloomberg, ini terminal ya, bentuknya terminal gitu kayak apps berbayar ya gitu dan sangat-sangat mahal gitu. Tapi kan saya dibayarin kantor ya gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara retail gitu mendapatkan data yang bagus gitu sehingga gap dengan orang yang kerja di pasar modal, orang yang kerja di sekuritas, orang yang kerja di aset manajemen gitu, orang yang mengelola dana besar itu lebih reduce gitu. Gap itu pengetahuan itu lebih bisa apa ya? Bisa dipersempit lah gitu. Ini menurut saya dengan teman-teman menginstall for free ya ini ada RTI misalnya sama Stockbit gitu. Saya suka nih Stockbit gitu. Ini personal aja ya, opini personal gitu. Kenapa gitu? Karena feature berbayarnya gitu teman-teman bisa dapat free juga sih. Free 1 bulan biasanya. Ya teman-teman bisa pakai email-email yang berbeda gitu. Jadi untuk beberapa bulan free gitu. Kalau zaman dulu ya nggak tahu sekarang apakah harus pakai credit card atau gimana gitu. But ini lumayan bagus di sini gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan equity screening gitu. Bisa men-screen nih gitu, saham-saham apa aja sih yang perusahaannya gitu, revenue-nya itu naik lebih dari sekian persen gitu. Atau ibaratnya labanya lebih besar dari sekian gitu. Itu bisa di-screening gitu. Jadi saya sukanya seperti itu gitu. Nah, kita balik lagi sedikit ya. Nah, kira-kira nih ibaratnya gimana nih? Kan tadi saya ngomong yang bagus-bagus nih. Cara beli saham harus bagus perusahaannya bla 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 bla, normatif gitu. Saya nggak punya banyak waktu Mas Andre. Banyak orang suka ada yang nanya ke saya seperti itu gitu. Gimana cara singkatnya lah, cheating sheet-nya tuh gimana gitu. Ya salah satunya menurut saya ya cheating sheet ya teman-teman install yang namanya Stockbit gitu. Kemudian basically di situ ada ya feature tadi yang premium feature gitu. Ya di situ ada equity screener gitu. Kalau teman-teman di kantornya punya Reuters gitu atau Bloomberg ya bisa pakai itu gitu. Orang bank, orang sekuritas gitu itu kan ada lebih canggih lah gitu. Kalau retail ya teman-teman bisa pakai ini gitu. Jadi ini bisa saya ibaratnya lakukan screener gitu. Saya mau perusahaan yang operating profit marginnya lebih dari 4%. Saya mau yang revenue-nya masih tetap tumbuh at least 7% walaupun di tengah pandemi. Saya mau return on equity-nya, ini net income ya, rumusnya adalah laba bersih, net income dibagi equity ya, modal. Gitu. ROE 5%. Gitu. Saya mau yang kapitalisasi pasarnya, kapitalisasi pasar tuh teman-teman kayak size perusahaan lah. Gitu. Semakin tinggi, semakin besar. Gitu. Itu misalnya lebih dari 2T. Gitu. Itu bisa tuh, tinggal di screen, gitu. Langsung keluar. Gitu. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan screener. Gitu. Itu yang saya suka gitu, terutama untuk investor-investor yang retail ya, yang pemula ya gitu. Yang malas kan baca laporan keuangan, aduh, kalau nggak hobi banget ya gitu. Tapi ya saran saya ya, ketika teman-teman mau beli saham ya, at least baca sedikit lah gitu, laporan keuangannya gitu. Belajar lah gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah malas gitu, ya bisa menggunakan tools inilah. Gitu. Equity screener. Nah, kemudian apalagi yang harus kita perhatiin ya di Stockbit ini juga ada fitur yang menarik ya, seperti saya memakai Bloomberg gitu, ada yang namanya earnings revision gitu. Jadi ada yang namanya EPS. EPS itu apa sih teman-teman? Aduh, ini termnya susah banget sih gitu. Earnings per share gitu. Jadi artinya adalah laba dibagi dengan jumlah saham gitu. Jadi laba dibagi jumlah saham gitu. Intinya seperti itu. Nah, kalau di sini ada revisi, ini misalnya ini data-data ini saya ambil waktu bulan April sih gitu, actually gitu. Ibaratnya akan ada revisi ke arah yang positif gitu ya, positif nih gitu. Misalnya kita lagi di bulan Februari nih, ini kan ada analis-analis di pasar modal yang melakukan coverage ya. Jadi dia meneliti perusahaan itu, dan kalau banyak yang ekspektasinya itu akan naik ya positif gitu, dan itu masih di awal-awal, itu ya ibaratnya lumayan bagus gitu untuk kita koleksi ya, kalau harga sahamnya tidak mahal gitu, seperti itu gitu. Jadi merupakan yang salah satu yang bisa teman-teman pakai juga ya namanya. Jadi istilahnya konsensus monitoring gitu. Jadi yang namanya saham itu biasanya
di cover gitu, diliatin gitu. Misalnya Telkom ada beberapa analis kan dari sekuritas A, sekuritas B, sekuritas C gitu yang ngeliatin gitu. Oh kalau misalnya labanya bakal jelek, mereka bakal nulis nanti di sini gitu ya. Ini udah dalam agregat sih, misalnya labanya akan jatuh 2% gitu. Dan lain-lain misalnya seperti itu gitu. Nah, ini ada satu perusahaan namanya Tower Bersama. Tower Bersama merupakan perusahaan tower ya, telekomunikasi yang ibaratnya dia kerjasama sama operator dalam nanti sewa ke dia gitu untuk dalam menyalurkan sinyal tentunya ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini merupakan feature yang menurut saya juga penting untuk retail investor ya. Gitu namanya EPS estimate ya. Kita lihat revisi, ada revisi nggak gitu. Nah, kemudian ini dia. Kalau misalnya teman-teman kan pasti suka ngelihat Instagram apa segala macam ya, TikTok gitu, ada yang nge-push saham beli yuk, saham A, saham B, saham C gitu. Nah, di dunia finansial ini banyak sekali ibaratnya ya orang-orang yang bisa dibilang ya memanfaatkan situasi gitu. Somehow kita juga harus jeli gitu kan. Saya selalu invest ketika probabilitas saya menang itu cukup tinggi bisa dibilang gitu. Kalau misalnya probabilitasnya kurang tinggi, walaupun saham itu naik segimanapun juga, saya tidak akan lihat. Gitu. Nah, ini sudah di screening sama Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek udah baik banget gitu. Ada yang namanya notasi saham, teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya dengar pom-pomers gitu, dengan influencer gitu, saham ya teman-teman at least cek dulu gitu. Saham ini masuk nggak ke dalam notasi saham yang di bursa? Misalnya ada kode-kodenya, ada S, ada E, ada L, Y, artinya ada laporan keuangan terakhir negatif modalnya gitu. Jadi jangankan labanya, modalnya aja udah negatif kayak gitu. Oh telat nih belum menyampaikan laporan keuangan dan lain-lain, itu dosa-dosanya lah. Ada yang permohonan pilot, MYRX ini perusahaan di Maja ya, Cimaja yang naik kereta tuh stasiun terakhir tuh ke arah Tangerang lurus kiri lagi gitu. Kemudian taksi gitu ya, hati-hati nih ibaratnya ya kayak pom-pomer seperti itu gitu, somehow memang ya jadi apa ya, menyarankan sesuatu yang sangat beresiko gitu, which is teman-teman gitu yang baru mulai gitu ya mungkin ya tergiur dengan wah ini lagi naik-naik terus gitu, FOMO gitu, jadi takut ketinggalan lah gitu, itu ya lihat dulu gitu, better lebih precaution, berhati-hati seperti itu. Oke, ini apa aja yang perlu saya install gitu kalau jadi investor saham gitu, terutama ya yang perlu saya RTI, Stockbit, CNBC Indonesia, Bloomberg. Cuman kalau diinstal Bloomberg ini cuma news-newsnya gitu. At least teman-teman aware lah gitu, apa yang terjadi secara global gitu. Dan ini ya ibaratnya ya sekali lagi ini kan aset teman-teman ya, investasi teman-teman ya, tentu teman-teman bagusnya menjaga itu juga gitu. Jadi teman-teman tahu-tahu dikit-dikit lah walaupun bukan background-nya itu terkait investasi. Saya mau lebih serius lagi nih, saya pengen beli buku gitu atau apa belajar buku gitu ya, ibaratnya ini yang mau saya cukup bestseller lah ya, The Intelligent Investor sama The Value Investor lah gitu. Itu ibaratnya buku yang untuk beginner lah gitu, untuk apa yang lumayan enak dibaca gitu dan bestseller juga anyway. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Sebelum kita masuk ke investment strategy and tips. Oke. Kalau tidak ada, kita masuk ke investment strategy. Gitu. Ya namanya investasi, kadang naik, kadang turun. Gitu. Kapan kita harus nyicil-nyicil? Gitu. Jadi kalau saya, ibaratnya banyak ya financial planner gitu bilang, ayo cicil aja, namanya dollar cost averaging. Gitu. Kalau misalnya harganya lagi mahal, cicilnya dikit. Kalau harganya lagi murah, cicilnya lebih banyak. Gitu. Kalau saya tidak suka seperti itu. Kalau saya mahal atau murah gitu, itu harus tergantung dengan valuasi dari perusahaan itu. Gitu. Jadi mahal atau murah tergantung valuasinya. Yes, kita harus nyicil memang setiap bulan gitu. Cuman kalau saya sarannya, misalnya saya mau nyicil ya, setiap bulan gitu, saya investasikan 5 juta gitu. Tahu ya 2 juta lah gitu, sesuai dengan Upin Ipin lah. 2 juta saya invest gitu.
saya akan lihat yang pertama gitu. Oh, dari kondisi ekonomi gitu, cenderung nggak saham yang saham lagi memberikan kemungkinan probability untuk cuannya itu lebih banyak lah gitu. Nah, kan saham tuh banyak gitu. Saham tuh banyak, ada Telkom, ada Astra, ada nanti Bukalapak, ada ibaratnya apa gitu, segala macam gitu. Nah, 2 juta itu bagaimana cara spreading-nya gitu. Kalau misalnya gitu, posisi saham yang teman-teman incer gitu, valuasinya lagi mahal gitu, ya teman-teman investnya dikit aja dulu gitu. Teman-teman ada 2 juta ya investnya mungkin ya 500.000, 1 juta, jangan semuanya gitu. Tapi kalau teman-teman incer saham itu lagi murah, lagi down gitu, lagi ibaratnya valuasinya murah, nanti kita akan belajar mengenai itu, ya teman-teman bisa invest semuanya, 2 jutanya atau 1,5 jutanya gitu di saham itu gitu. Jadi tergantung. Jadi nyicil itu dengan strategi gitu. Kalau harga sahamnya lagi mahal, nyicilnya dikit-dikit. Kalau saham harganya atau valuasinya lagi murah gitu. Valuasi yang lagi murah, itu cicilnya lebih banyak gitu. Hopefully itu akan meningkatkan probabilitas teman-teman agar cuannya lebih optimum lah. Oke. Nah, kira-kira gitu. Ini saya ambil dari terakhir ya di bulan April ya gitu. Di bulan April gitu. Saya lihat gitu di sini. Ini ada yang namanya PE teman-teman. Nah, tentang valuasi, teman-teman harus ingat yang namanya price to earnings ratio. Gitu. Atau bisa dibilang PE. Ada yang bilang PER. Gitu. Sama saja. Gitu. Nah, PE ini secara statistik itu bisa dibuat standar deviasinya. Masih ingat kan teman-teman dulu belajar statistik ada yang namanya distribusi normal. Bentuknya kayak lonceng seperti ini gitu. Ini gitu. Dan di sini kalau ke kanan itu standar deviasi positif, ke bawah negatif gitu. Kalau ke atas ibaratnya positif berarti lagi mahal PE-nya ini. Jadi yang di standar deviasinya ini bukan harga sahamnya. Sekali lagi ya, bukan harga sahamnya, tetapi valuasi sahamnya. Jadi PER ini adalah price harga saham dibagi earnings per share gitu. Jadi laba dibagi jumlah saham yang beredar, saya outstanding shares lah saya singkat gitu. Jadi sekali lagi ya, harga sahamnya dibagi laba per saham. Semakin tinggi PE, maka akan semakin mahal. Semakin tinggi PE akan artinya adalah mahal. PE bawah artinya murah. Bagaimana tahu mahal atau murah? Caranya di standar deviasikan. Saya malas ngitungnya. Saya pengen udah ada chartnya gitu. Ya, teman-teman bisa lihat di Stockbit Premium gitu. Saya saat ini masih belum tahu provider mana lagi sih yang menyediakan PE band karena saya biasa kerja kan saya pakai Bloomberg gitu. Jadi udah jelas sudah dihitungin segala macam gitu. Bahkan bisa dikasih alert segala macam gitu. Tapi kalau misalnya di provider yang di apps gitu, saya baru lihat memang Stockbit. Kalau kita bertemu lagi suatu saat di webinar-webinar dan saya sudah tahu provider lainnya, juga pasti akan saya kasih tahu. Cuma at this point, ini Stockbit. Yang warna oranye ini adalah standar deviasi 0 gitu. Jadi ibaratnya di tengah-tengah lah gitu. Ini kan dari rata-rata nih, min. Rata-rata PE gitu, ke kanan mahal, ke kiri murah lah. Kalau ini kan ke atas mahal, ke kiri, ke bawah murah. Semakin tinggi, gitu, ini kan satu standar deviasi ya. Ini 1 STD, ini plus 2 STD. Di bawah minus 1 STD, ini minus 2 STD, standar deviasi ya. Di sini 0, gitu. Minnya rata-rata. Semakin ke bawah, semakin murah, semakin ke atas, semakin mahal. Ketika di bawah, teman-teman nyicilnya lebih banyak. Ketika di atas, teman-teman nyicilnya lebih sedikit. Gitu. Contohnya di April nih, lagi jatuh nih. Ketika itu saya ada webinar ya, April ketika itu ya, teman-teman bisa masuk gitu. Salah satu indikator yang mulai nyicil gitu. Gampangnya gitu. Untuk saham-saham yang memang lebih established kayak di LQ45 gitu. Kalau saham-saham yang baru IPO biasanya tapi gambar-gambar ini jadi meaningless gitu. Nah, ya udah teman-teman bisa lihat sendiri gitu sekarang harga sahamnya berapa gitu. Ya lumayan lah gitu.
at least teman-teman mempunyai pakem lah, mempunyai framework yang jelas dalam berinvestasi gitu. Nggak hanya karena kata orang, kata influencer gitu, sehingga teman-teman kayak buta, bimbang segala macam, ya invest yang lagi rame gitu, sehingga return teman-teman kurang optimum. Nah, seperti itu. Oke, ini jadi lumayan bagus dari Stockbit gitu. Saya tidak di-endorse Stockbit sama sekali gitu, karena saya nggak pakai juga anyway gitu. Tapi untuk retail is very good apps ya, I think. Gitu. Kemudian seasonality gitu. Seasonality itu juga penting juga gitu. Jadi saham-saham ada yang secara probability itu ya bagus, walaupun memang ini tidak bisa jadi patokan 100% ya teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa kasih screening gitu. Nah, memang ada bulan-bulan tertentu ya yang memang rata-rata cukup bagus gitu. Kalau di sini ICBP ya, ICBP itu tadi di sini juga. Ini saham ICBP, ini saham apa? Mie instan ya, Indomie gitu. Ini makan semua orang. Ya ini di bulan Desember bisa lihat bagus. Kemudian bulan Agustus juga lumayan oke. ICBP. Januari ya oke lah gitu. Tapi juga tidak menjamin juga gitu. Teman-teman harus lihat tadi valuasinya seperti apa, dan ibaratnya ada story nggak ke depannya gitu, ada yang ini nggak gitu. Itu tadi seasonality ya. Gitu. Kemudian secara flow ya. Jadi di Stockbit juga ada flow gitu. Ini kenapa saya suka pakai Stockbit, karena dia bisa bisa menyalurkan gitu apa yang menjadi framework seorang fund manager gitu. Saya sebagai pengelola investasi secara general yang ngelihatnya yang kayak tadi juga gitu. Anyway gitu. Walaupun ya kita going to the number-nya lebih detail gitu. Kayak foreign flow gitu. Mana aja sih saham gitu yang lagi disukai asing gitu. Ada net foreign buy misalnya lebih dari 1 miliar, 10 miliar gitu. Atau ibaratnya ada net foreign buy streak itu beberapa hari berturut-turut ya, ini 2 hari ya. 2 hari berturut-turut gitu. Itu apa aja gitu. Ini ketika ini bulan April nih. Oh, saham-saham ini Agro, kemarin Same, PTBA, Antam, Sido gitu. Ya, somehow seperti itu juga dilihat gitu. Jadi ini akan memperbesar probability teman-teman gitu untuk cuan gitu. Jadi tidak hanya asal-asal pom-pomers apa segala macam. Jadi lebih ada pakemnya gitu. Kemudian kalau teman-teman udah lumayan jago mau masuk yang lebih perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, kapitalisasi pasarnya, perusahaan-perusahaan yang tidak masuk dalam LQ45, teman-teman juga bisa namanya menggunakan high volume breakout lah gitu. Jadi kalau ada stock movement detection gitu, ibaratnya tiba-tiba volumenya tinggi nih, plak, tinggi gitu, something's wrong kan, berarti apa nih tiba-tiba tinggi gitu. Nah itu abis itu untuk alert aja gitu, abis itu teman-teman lihat, oh ada sentimen nggak, oh kira-kira perusahaan ini bagus nggak ke depannya, seperti itu adalah cara fund manager sebenarnya bekerja juga gitu anyway gitu. Jadi bisa ditiru juga oleh retail gitu, nanti keluar saham-sahamnya gitu. Jadi setelah nanti ini lagi mumpung ekonominya lagi mau naik, ya bisa masuk teman-teman di equity gitu. Nanti begitu udah kayaknya bakal peak lagi nih, kayaknya nggak lama nih naiknya gitu, bakal turun lagi gitu, teman-teman bisa switching dari equity, dari saham gitu ke bonds gitu, ke fixed income gitu. Itu bahasa Indonesianya reksadana pendapatan tetap ya kalau misalnya teman-teman pakai reksadana gitu. Jadi teman-teman bisa tukar-tukar lah pada dasarnya untuk tactical asset allocations. Seperti itu gitu. Jadi ini adalah kayak mindset ya. Tadi dimulai saya ulang lagi ya. Pertama kita ngelihat ekonominya, kita ada berada di mana dan ekspektasi ke depan gitu. Lalu kita lihat instrumennya, oh instrumen yang paling cukup menguntungkan misalnya equity gitu, sama properti ya. Kita bahas equity gitu. Sektor apa nih gitu yang kira-kira ke depannya ya. Bukan sekarang, 6 bulan berikutnya tambah bagus gitu. Seperti itu gitu. Kemudian and then ya tadi gitu, untuk memperbesar probability cuan teman-teman gitu, teman-teman bisa pakai PE band namanya, price to earnings ratio gitu, PE band, kemudian pakai seasonality juga, sorry, seperti itu, atau ada foreign flow trend detection, ada volume nggak seperti itu, gitu. Jadi bisa di combine semua itu. Nah, jadi teman-teman bisa mengoptimalkan dana teman-teman dengan lebih efisien lagi gitu, sehingga teman-teman tidak melawan market gitu, tidak melawan arus gitu.
Jadi boleh melawan arus tapi jangan lama-lama gitu. Itu kontrarian ada juga gitu, invest gitu, kontrarian gitu. Tapi memang paling optimum memang ketika awal-awal arus itu gitu. Arus itu datang gitu. Karena ya namanya uang itu seperti air, teman-teman gitu. Air kan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kalau uang juga sama, ke return yang lebih optimum, bukan tinggi ya, lebih optimum. Karena ya sesuai dengan kondisi ekonomi seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Atau saya mau nanya dulu deh di sini. Kita kuis-kuis berhadiah tebak-tebak bodoh lagi. Ini saya bertanya mengenai indeks IHSG ya, secara keseluruhan ya, IHSG ya, gitu. Biasanya memang ada 3 bulan yang cenderung cuan sih sebenarnya gitu. Kira-kira atau bulan mana sih gitu yang ibaratnya paling cuan gitu. Ibarat IHSG itu memberikan return yang relatively tinggi lah gitu. Sebutkan 2 bulan lah yang kalau investasi sana relatively cuan gitu. Ada yang mau jawab? Mau jawab dong Mas Andre. Silakan. Setahu saya tuh di bulan yang mendekati window dressing kan sekitar Desember, jadi November Desemberan gitu sih Mas Andre. November, kalau 2 bulan milihnya November Desember ya. Ini dengan Amabel ya? Iya betul Mas Andre. Kalau enggak Oke. setelah window dressing dia ada Januari effect di Januari biasanya. Yang mana nih jadi jawabannya? Ya, Itu 3 November bulan. Desembernya aja Mas. November Desember. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau jawab? Pasti Mas Andre. Yang paling mendekati siapa? Ada lagi? Saya kasih 3 orang kesempatan yang mau nebak yang paling dekat. Nah, itu akan mendapatkan hadiah voucher GoPay. Ayo. Cuman 1 nih. Mana lagi nih? Kira-kira bulan apa paling cuan? IHSG paling cuan. 2 bulan, sebutkan 2 bulan tercuan. Dalam waktu 10 tahun terakhir. Ada lagi yang mau jawab? Ayo. Karena jawabannya belum tepat. Kalau belum tepat deh yang tadi. Ada yang mau jawab nggak? Tadi Amabel tuh November sama Desember ya? Gitu. Dipilihnya gitu. Desembernya udah benar. Udah pasti nih Desember nih. Tinggal 1 bulan lagi nih. Ada lagi yang mau coba jawab? Desember, Januari. Sorry, dengan siapa? Rahmat. Dengan Mas Rahmat. Desember, Januari. Masih kurang tepat. Nah. Ada lagi yang mau jawab? Ini tebak-tebakan juga nggak apa-apa loh. Ada yang jawab di komen tuh Juni Desember. Faisal, Juni Desember. Belum tepat. Belum tepat. Ada yang mau jawab lagi? Tebak-tebak buah manggis ini tinggal 1 bulan lagi nih. Desember kan udah benar tadi. Saya minta 2 bulan yang cukup tinggi secara dalam waktu 10 tahun terakhir berdasarkan seasonality ya. Kalau tadi kan saya tunjukin sahamnya ICBP. Ini ibaratnya IHSG. Kalau IHSG paling cuan di bulan apa sama bulan apa rata-rata. ada lagi tuh di komen Okreniawan bilang April, Emmanuel juga bilang April. No. Loh. Ada lagi Ali Muktamar bilang Agustus. Ada lagi dikumpulin dulu deh. Mia Juli. Kumpulin dulu. Ada lagi? Tita Mei sama September. Oke, saya kunci. Jawabannya tadi Desember dan bulan Juli. Tadi siapa yang benar tuh?
Desember dan Juli siapa yang benar? Mia bilang Juli, kan Desember udah disebut tadi. Jadi gimana tuh yang menang Ya, yang mana Desember tuh? yang Juli. Jadi iya kalau Desember kayak pengetahuan umum itu udah pada tahu orang-orang. Jadi harus benar dua-duanya. Jadi Juli sama Desember. Gitu. Tadi kan udah disebutin kan gue bilang Desember udah pasti 1 bulan lagi nih, apalagi ya, yang jawab bulan Juli itu tadi siapa tuh? Mia ya Jadi, berarti ya. jadi setelah bulan Juli biasanya yang lumayan probabilitas tinggi itu Oktober gitu. Oktober. Jadi kalau invest di awal Oktober, keluar di akhir Oktober, kalau Desember invest di awal Desember, keluar akhir Desember, dan di bulan Juli invest di awal Juli, keluar di akhir Juli. Seperti itu. Itu yang lumayan memberikan probability ya, cuan cukup tinggi. Gitu. Walaupun bukan jaminan ya, gitu. Ini statistik aja. Gitu. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Tadi kita sudah panjang lebar mulai dari melihat makro, kemudian udah tadi kapan waktu yang tepat secara probability ya, karena tidak ada yang tahu yang pasti. Kalau pasti tahu saya sudah tajir banget. Dan ibaratnya apa sih yang dilihat fund manager gitu ketika memilih saham gitu, secara general gitu. Apa aja sih yang dilihat? Nah, teman-teman sudah tahu tadi. Ada pertanyaan teman-teman? Tadi valuasi itu kan menentukan saham itu mahal atau murah. Nah, gitu. Halo Mas Andre. Sore. Halo. Oke, saya Okra. Hai Okra. Gimana Ya, Okra? oke Mas Andre, saya mau nanya nih. Yep. Masalah tadi kan ada saham yang masuk kategori LQ45 ya. Oke, ya. Nah, itu misalnya nih si ada orang namanya Jarjit lah ya, temannya Upin Ipin. Nah, dia ini investor retail. Terus karena apa? Dia nggak ada waktu buat baca fundamental perusahaan dan lain-lainnya. Jadi dia beli saham dengan ambil aman, beli saham LQ45. Tapi makin ke sini harga saham tersebut makin merosot gitu. Jadi langkah terbaik yang dilakukan seorang Jarjit ini, apakah dia lakukan cut loss atau tetap lakukan average down? Karena apa? Dengan pegangan saham tersebut masuk ini LQ45. Oke. Saya jawab ya. Tadi kan saham dalam LQ45 kalau misalnya saya lihat kan namanya reksadana atau fund gitu, indeks fund gitu, teman-teman juga bisa beli namanya reksadana LQ45 gitu. Jadi teman-teman punya langsung 45 saham ini gitu. Tadi. Jadi kalau teman-teman beli reksadana saham, indeks saham atau ETF LQ45, teman-teman langsung beli 45 saham ini secara sekaligus sesuai dengan bobotnya masing-masing. Jadi beli 1 dapat 45, kasarnya seperti itu gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya nyangkut di saham LQ45 gitu. This is a good question gitu. Memang itu jawabannya adalah tergantung gitu. Karena saya juga tidak tahu ibaratnya secara sahamnya seperti apa gitu. Tapi pada dasarnya gitu, ketika kita mengalami nyangkut gitu, misal beli di atas gitu, itu kemudian sekarang harganya jauh di bawah gitu. Contoh ya, bisa saya construction juga itu kan masuk LQ45 gitu, tapi harganya tuh bisa drop sampai 40% dalam secara year to date ya, kayak Wika dan PTPP gitu. Berapa was kita nggak masuk ya Wika PTPP ini emang. Iya, jadi memang kita harus lihat juga gitu story-nya. Either ada kira-kira kalau saya paling gampang tadi nge-screening pakai equity screening gitu. Jadi kalau misalnya retail mungkin bisa pakai Stockbit seperti ini gitu. Ini dari saya tidak ada waktu gitu untuk melihat laporan keuangan gitu. Tapi saya masih mau ibaratnya invest di perusahaan yang operating margin-nya masih bagus gitu, revenue at least tumbuh lah 5% sampai 7%. Return on equity juga masih ada gitu, masih positif lah gitu. Ini perusahaan tidak rugi gitu. Itu saya screening. Apakah masih ada perusahaan itu gitu. Gitu. Apakah yang sudah diinvestasikan masih termasuk? Kalau iya gitu, masuk dalam kategori berikutnya gitu. Apakah saham itu kira-kira ke depannya earnings-nya akan naik atau akan turun? Gitu. Ya, masuk gitu.
Kemudian apakah masuk ada notasi saham yang menunjukkan dia telat mengumpulkan laporan keuangan, ekuitas negatif? Kalau tidak, lanjut masuk ke ranah valuasi gitu. Apakah murah? Kalau murah, ya kita harus namanya dollar cost averaging gitu. Tetapi kalau misalnya memang valuasinya mahal gitu, kemudian tiba-tiba ini jadi jelek ke depannya gitu, kita harus mikir juga apa bagusnya tukar gitu. Di take out itu pilih yang memang berpotensi ke depannya lebih bagus secara probability gitu. Jadi saya tidak bisa jawab apakah itu harus cut loss, apakah harus dollar cost averaging, tapi kalau sudah melalui screening tadi dan valuasi PI-nya tadi, berarti PI-nya tuh berada di level sinilah gitu. Antara di misalnya setengah gitu, setengah sampai -2 gitu. Ini masih oke harusnya gitu. Tapi kalau valuasinya mahal di sini, laporan keuangannya jelek, segala macam kayak gitu, dari screening yang nggak masuk, ya kalau saya pribadi, saya lebih cenderung ganti gitu. Cut loss gitu. Cut loss ganti saham gitu. Tetap uangnya ya tetap segitu gitu. Gitu. Tapi memang dengan LQ45 gitu cenderung memang ada kecenderungan memang one day ya, kalau misalnya dia bisa bertahan, kan LQ45 itu 6 bulanan diganti ya. Jadi ada biasanya dalam setiap 6 bulanan ada 3 saham yang masuk, ada 3 saham yang keluar biasanya ya. Gitu. Kalau bertahan di LQ45 terus biasanya memang one day akan balik biasanya ya. Dia berhasil bertahan di LQ45 gitu. Gitu. Seperti itu Mas, mungkin framework yang bisa saya kasih gitu, dan saya pegang juga gitu. Saya juga melakukan hal yang sama gitu. Bukan berarti saya nggak nyangkut orangnya, ya pasti saham investasi nyangkut. Saya sudah banyak juga nyangkut juga gitu. Jadi sampai ke level ini juga ibaratnya saya juga ibaratnya sudah melalui berbagai macam trial and error juga gitu pada dasarnya gitu. Ya, karena ya akhirnya belajar gitu. Makin lama makin lebih tahu lah gitu, makin lebih dapat feel-nya gitu, dapat lebih framework-nya gitu. Seperti itu. Kira-kira begitu ya, Mas Okra. Oke, Ada Mas Andra, pertanyaan thank lain? you, Mas. Sama-sama. Ada di kolom chat, mungkin kalau mau lihat, ada dari Faisal. Bentar, chat tuh gimana ya, Li? Mau dibacain aja? Bacain aja kok. Dari Faisal Akbar, katanya, Pak mau tanya, dulu pernah ikut saham gorengan, sekarang harga per sahamnya paling rendah Rp50. Gimana tuh? Lupakan aja. Jadi gini, saya sedikit ngomong ya, cara kerja saham gorengan dulu deh. Pertama, kenapa saham itu digoreng? Gitu. Jadi ada beberapa alasan gitu. Saham itu digoreng gitu. Yang pertama kayak ownernya cuman ibaratnya cari duit aja gitu, cari duit aja gitu. Terus yang kedua ada yang namanya mau M&A ya, M&A gitu. Yang ketiga dia memang ada corporate action lain gitu selain M&A gitu, misalnya mau right issue atau mau private placement gitu, atau ya sebenarnya relatif M&A juga sih ujung-ujungnya gitu. Cuman ibaratnya dia mau merencanakan lain gitu. Kemudian adalah ketika kenapa dia mau ngegoreng saham gitu. Yang kedua adalah faktor yang kedua, kalau ngegoreng itu end up-nya di mana gitu. End game-nya itu gimana sih gitu. Jadi saat menggoreng saham itu teman-teman gitu, yang paling kasar adalah dia mau jual ke retail gitu. Dia mau jual ke retail gitu. Ini yang paling kasar gitu. Yang kedua dia mau jual ke fund gitu. Mau jual ke fund gitu dengan berusaha membuat transaksi semu. Gunanya apa? Gunanya supaya masuk indeks LQ45 misal seperti itu gitu. Yang ketiga gitu goreng saham gitu, endingnya gitu dia mau jual ke asing gitu. Jadi biar populer sahamnya segala macam gitu sehingga masuk indeks yang namanya, kalau ya teman-teman nanti udah makin jago ya, ada indeks nama MSCI, Morgan Stanley Composite Index gitu. Kalau tadi kan LQ45 ya yang lokal, kalau yang luar namanya MSCI
gitu. Itu end up-nya gitu. Pasti dibuang gitu. Jadi sama bandar diakumulasi, dibuat transaksi semu, dipom-pom terus gitu. Influencer juga ngomong-ngomong, bahkan ada yang dibayar, bahkan ada yang nggak dibayar. Itu sangat menguntungkan sekali bagi bandar. Tidak dibayar pun dia ngomong-ngomong gitu. Dan harga sahamnya naik gitu. Dan akhirnya ini gitu. Dan biasanya memang yang kayak gini kapitalisasi pasarnya nggak gede gitu. Perusahaan mediocre gitu sampai small cap gitu. Itu end game-nya ya gitu. End game saham digoreng tuh gimana gitu terakhir ya gitu. Nah tadi balik lagi ya, kenapa saham itu digoreng? Satu lagi ada ya, dia butuh uang gitu. Jadi direpo sahamnya teman-teman. Digade bahasa Indonesianya ya, gadai gitu. Jadi sahamnya digadai sama owner, tapi harga sahamnya dijagain gitu. Kayak gitu. Nah, yang ngeri gitu, itu yang kalau misalnya dia lagi ngerepoin ownernya gitu. Tahu dari mana owner yang ngerepoin? Ini agak harus rajin memang teman-teman ya. Buka namanya Kesei teman-teman gitu. Sorry, laporan keuangannya BI nih. Di sini aja deh. Di mana sorry. Sini ya. Laporan kepemilikan 5% gitu. Misalnya masuk teman-teman ke Inco atau kemana ya, saham-saham gorengan itu, nanti laporan kepemilikan saham 5% gitu. Nah, teman-teman cari ya, ada nggak? Ini cara yang benar ya sebenarnya ya. Dia keterangan menjaminkan gitu, atau bukan menjaminkan ya, ibaratnya, ya kalau misalnya repo dia harus lapor gitu, merepokan sahamnya gitu. Ada notasinya gitu, ada keterangannya gitu. Itu yang bahaya gitu. Kalau itu dan akhirnya end up-nya seperti itu, biasanya end up-nya sadis gitu. Itu yang makanya kadang-kadang beli gorengan memang harus pilih-pilih juga gitu ya. Itu gitu. Jadi kalau misalnya itu berarti ya kalau saya sih ya tuker sih kalau saya gitu. Dibanding nunggu nggak jelas gitu. Kecuali ada isu dia mau M&A gitu. Kalau mau M&A isunya gitu dan kelihatannya make sense gitu, itu bisa ditahan gitu. 50 tahan aja gitu. Once nanti itu ya nanti terbang lagi gitu. Kalau M&A-nya jalan gitu. Tapi kalau itu naik gorengan karena repo gitu, itu ya kalau saya itu lebih baik ditukar. Itu sih secara framework gitu. Dan kalau ini kelihatan nih gitu, kalau misalnya sahamnya ternyata aktif gitu, aktif dan kelihatannya bisa masuk LQ45, mungkin itu harus perdalam lagi gitu, harus tanya-tanya lagi gitu teman-teman gitu, bisa masuk indeks itu tahan yang saham Rp50 ini. Tetapi kalau sahamnya mati, owner yang ngerepoin, nggak ada M&A gitu, ya mau gimana gitu. It's your decision gitu. Jadi ibaratnya ya memang ada investasi, tentunya ada resiko gitu. Itu mungkin yang bisa saya jawab framework-nya. Baik, terima kasih Pak Andre. Mungkin itu jawaban untuk tadi pertanyaan dari Faisal Akbar ya. Mungkin karena Semoga waktu nggak yang nyangkut lagi. ya, mungkin karena waktu ini tinggal kita kasih kesempatan satu lagi deh, kita tungguin lagi sebentar, satu lagi pertanyaan terakhir ya. Kalau masih ada. Jadi tadi lihat di laporan di website-nya IDX tadi. Yang masuk ke saham itu kemudian transaksi yang kepemilikan lebih dari 5%. Yes. Halo. Ya, tadi. Mau nanya dong. Dalam kan kita ketika mau beli saham kan kita pasti ngeliat harga sahamnya gitu kan. Nah, gimana best practice-nya yang dilakukan oleh profesional itu yang nentuin harga ini nih harga wajar gitu. Apa indikatornya atau ada formulanya kah gitu? Biasanya di Sebenarnya untuk sampai bisa menentukan harga wajar itu merupakan proses yang sangat-sangat panjang gitu menurut saya, karena berarti harus melakukan financial modeling, which is melakukan financial modeling itu sesuatu yang menurut saya time consuming banget gitu. Di Instagram banyak sekali yang jual spreadsheet gitu, tinggal ibaratnya masuk spreadsheet, jalanin makro, keluar harga wajar gitu. Menurut saya itu agak sesuatu yang sesuatu yang tidak baik lah gitu. Kenapa tidak baik? Karena asumsi-asumsi yang digunakan itu biasanya plain, pakai rata-rata gitu, kurang expectation ke depan seperti apa gitu.
Nah, bagaimana seorang investor retail mengetahui, oh ini harga ini sudah wajar atau sudah enggak gitu. Memang salah satu indikatornya memang setiap perusahaan berbeda-beda ya gitu. Kalau misalnya perusahaan yang non banks biasanya banyak pakai PE gitu. Saya suka pakai ini PE gitu teman-teman gitu. Jadi tadi kalau misalnya PE-nya antara wajar setengah gitu sampai bawah gitu -2, saya bilang itu murah gitu. Relatif murah gitu. Kalau misalnya tinggi, relatif mahal gitu. Apakah yang tinggi masih bisa naik lagi? Jawabannya masih bisa. Tergantung mana? Tergantung ke depannya seperti apa gitu. Gitu. Banyak sekarang saham-saham yang ngaco, saya bilang anomali gitu. Sahamnya luar biasa mahal, seperti Bang Arto, Bang Jago ya. Bang Jago dan segala macam valuasinya mahal gitu. Orang-orang menjustifikasi kenapa mahal sekali gitu, sangat-sangat mahal gitu. Karena dia ekspektasinya revenue-nya akan bagus dan lain-lain gitu. That's your belief gitu, percaya atau enggak gitu, seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya untuk pemula yang masuk LQ45 sama-sama LQ45 bisa pakai namanya PE band tadi ini, PE band gitu. Kalau untuk bank gitu namanya PB band, price to book value gitu, PB band gitu. Nah ini kelihatan nih kalau ke atas ini mahal, ke bawah ini nih. Jadi yang hijau ini adalah yang ya price-nya lah ya gitu ibaratnya gitu. Nah ini ya harga ini mahal atau murah gitu. Jadi berada di level mana gitu. Gitu. Ini harga sahamnya yang warna hijau, yang warna biru ini adalah valuasinya gitu. Ini saya lupa ngasih tahu ya. Tapi mirip-mirip sih memang harga sama valuasinya gitu. Gitu. Jadi yang warna hijau ini harganya, valuasinya. Gitu. Valuasinya berada di bawah 2 standar deviasi ini, yang warna biru. Yang warna hijau harganya. Berarti ini udah cenderung murah, gitu, bisa dibeli. Seperti itulah. Gitu. Ini yang paling gampang ya. Gitu. Dan ada lumayan ya, kalau paket premium ya bisa gratisan tadi. Ganti-ganti email atau ganti-ganti kredit card. Gitu. Jadi dari PI sama PB Mas. Kalau misalnya untuk yang beginner gitu, di saham-saham untuk LQ45 gitu. Saham-saham LQ45 gitu. Itu sih pakemnya. Tadi sorry aku kalau dicek, kalau aku kan pakai ajaib gitu. Itu nggak ada. Ya. Itu Iya, betul. berapa biasanya poinnya kalau normalnya? Di under Sorry. berapa sampai berapa? Oh, indikatornya PI-nya tadi -2. -1, -2 standar deviasi gitu. Jadi PI itu bisa macam-macam. Ini PI-nya tuh sekitar 20 artinya ya. 20,6 ya PI-nya gitu, 25. Rata-ratanya 24 PI-nya gitu di sini. Kalau PI-nya ke bawah 20 misalnya atau 17 gitu, itu udah ada minus di 2 standar deviasi gitu. Artinya murah. Kalau PI-nya 27, 30 itu udah mahal gitu. Kalau nggak salah saya lupa di pot itu ada atau enggak ya Indo Premier gitu. Tapi harusnya sih mungkin ada ya, mungkin ya. I don't know gitu. Tapi di Stockbit ada gitu. Oke, makasih Pak. Jadi lihat PI sama PB gitu. Bukan harganya divaluasi, tapi dia divaluasi berapa gitu. Harganya ini tadi harga 8.950 gitu. Tapi PI-nya ya tadi PI-nya itu 20 sekitar tadi 17 ya kemarin bulan April nih ya. Bulan April sekitar 17. Itu kebanyakan coret-coret gitu. Jadi harga sahamnya 8.950 ini di price segini, tapi harus lihat PI ini. PI-nya kan segini lah, sekitar 18 berarti ini. Kita lihat aja. Jadi saya gampangnya adalah tadi, kalau di bawah itu murah, sampai tengah-tengah lah, oke lah gitu. Kalau di atas itu mahal. Gitu. Tapi kalau di atas di sini-sini gitu, dan ekspektasinya ke depannya bagus banget, nggak apa-apa, hajar aja, beli aja gitu. Cuman belinya kalau makin lama makin tinggi gini, makin sedikit gitu. Ketika makin bawah makin tinggi, gede gitu belinya gitu. Itu salah satu cara fund manager lah dalam mengelola uang juga gitu. Anyway, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Andre untuk penjelasan dan dari pertanyaannya juga. Saya kira ini akhir dari sesi webinar Day volume 4 kali ini. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir. Semoga dapat bermanfaat dan semoga kedepannya bisa terus mengikuti webinar-webinar selanjutnya karena ini kan temanya saat ini cukup berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Yang sebelum-sebelumnya itu masih berkutat IT, sedangkan sekarang
hal di luarnya lah. Nah, kedepannya kita biasanya akan terus mengadakan topik-topik yang di luar IT juga, tapi yang IT juga tetap ada gitu. Jadi seperti biasa Sigma Tech Webinar Day akan diadakan tiap bulan kedua dan bulan keempat, minggu kedua dan minggu keempat untuk tiap bulannya. Dan seperti biasa setelah akhir ini ada sesi foto bareng dulu ya. Mungkin kalau yang mau ikutan seperti biasa, kalau mau ikutan bisa tampilin videonya, nanti kita screenshot terus kita udahan. Saya tunggu 10 detik seperti biasa ya. Kalau yang mau munculin videonya boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Saya tunggu 10 Ayo dong, detik munculin dari dong. sekarang. Nah, udah ada nih satu Mas Suti, ada lagi Mas Aduh, Ari, dan muncul lagi. Ada lagi Mas Jejen, Dejen. ada lagi. Kalau masih malu-malu ya nanti yang ke screenshot namanya aja jadinya ya. Ya, Wah, Baraisa ada. Tubuh Raisa. Ada lagi, saya hitung 5 detik lagi lah ya. Nah, Pak Faisal lagi di motor. Waduh, mantap banget. Yang motor. Nyambi Pak, nyambi. Ada lagi nggak? Saya hitung 5 detik nih ya. 1, 2. Minggu kemarin masih lebih banyak nih pada malu-malu kayak sekarang. 3. Ya udah saya print screen yang ada aja ya. Siap. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Demikian webinar Sigma Tech Volume 4 untuk hari ini, dan nanti seperti biasa yang sudah saya bilang tadi akan nantikan webinar selanjutnya pada minggu kedua dan minggu keempat pada bulan-bulan berikutnya. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak semuanya. Saya tutup Terima kasih ya. banyak teman-teman. Selamat berinvestasi. Bye-bye.